Berhimpun menghadap Allah. Makna Sabtu Sunyi. Setelah Yesus dikuburkan,
Para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu, bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam, umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama 6 hari, dan pada hari ketujuh Allah berhenti menguduskan. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus, sehingga pada hari Sabat kedua, jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Kehilangan sosok yang sangat dikasihi akan membawa manusia dalam duka yang amat dalam. Itulah yang dialami murid-murid Yesus ketika telah menyaksikan penderitaan, kematian, sampai pemakamannya. Kesunyian, kesedihan, dan rasa mencekam melanda mereka saat itu. Betapa tidak, sang guru yang dibanggakan telah tiada.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih Kristus yang oleh kematian itu kiranya menyertai kamu di dalam ibadah ini. Menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini seberapapun kami yang ada di sini, kami datang di hadirat-Mu pada perayaan Sabtu Sunyi ini. Jiwa kami penat dengan dosa-dosa dan kesalahan kami. Namun dengan rahmat-Mu, Engkau berkenan datang di dalam penebusan Kristus. Ia wafat bagi kami. Dan dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, kini Ia berada di dalam makam, yaitu alam maut. Di dalam Dia, kami menerima pengampunan dosa. Di dalam Dia, kami juga memiliki pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Dalam ibadah perayaan Sabtu Sunyi ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Ayub 14 ayat yang pertama hingga 15. Ayub 14 ayat yang pertama hingga ke-15. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya,
hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagiku. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian firman Tuhan. Purre sumanga Puang. Purre sumanga Puang. Purre sumanga Puang. Purre sumanga Puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dikuburkan, para murid-murid dan Ibu Maria berada dalam suasana duka yang amat dalam. Mereka adalah orang-orang yang seperti kehilangan pengharapan. Memang tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan kepada kita kalau mereka kehilangan pengharapan. Tetapi respons mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya itu membuktikan kalau mereka kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu sangat ironis sekali. Sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskannya kepada mereka tentang apa yang akan terjadi
di kemudian hari mengenai kebangkitan itu. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Kalau Yesus benar telah bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan bagi kita dalam Sabtu Sunyi ini, di mana kita ditempatkan pada suatu keadaan transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya, yang di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, dimensi kedukaan dan harapan itu dapat dilihat dalam sikap iman kita. Seraya kita merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam. Kita menghayati makna Sabtu Sunyi ini dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi yang juga disebut Sabat kedua itu mengingatkan kita tentang karya Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari ke-7, Allah berhenti dan menguduskannya. Demikian pun pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna di dalam kematian Kristus, sehingga pada hari Sabat kedua itu, jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Dan perenungan dalam Sabtu Sunyi ini dapat kita lakukan di samping ibadah bersama menjelang sore hari. Dan kepada kita semua, jemaat Tuhan, ketika kita kembali, disarankan untuk memberi nuansa kesunyian di rumah kita masing-masing, yaitu dengan sengaja kita mengurangi pembicaraan, mengurangi diskusi, dan mengurangi keramaian. Tidak menyalakan radio, televisi, dan semacamnya. Kesempatan itu
tentu dimaksudkan bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian bagi kita, tetapi lebih dari itu, dimaksudkan untuk memberi ruang perenungan kepada masing-masing kita untuk merenungkan tentang kebangkitan Yesus. Dan karena itu, mari kita menghayati peristiwa kebangkitan itu lewat syair, nada, dan sabda malam ini dengan lagu dari Pungkungan Duka Kelam. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terangmu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu, dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ibadah Sabtu Sunyi merupakan bagian dari rangkaian menjelang Paskah. Sebagaimana dalam kalender gerejawi diadakan pada hari Sabtu sehari sesudah Jumat Agung dan sehari sebelum kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, 3 hari suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, akan menjadi momen di mana kita mengkonsentrasikan perenungan kita bersama untuk menyambut Paskah, menyambut kebangkitan Kristus.
Dan melalui ibadah meditatif ini, kita semua diajak untuk menghayati betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib di Bukit Golgota dalam rangka karya penyelamatan Allah bagi manusia dan bagi dunia ini. Ia telah menderita dan terluka menebus dosa dan menyembuhkan luka-luka kita. Karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, marilah bersama-sama kita merefleksikan dan menghayati misteri kekuatan Kristus itu. Dan dalam keheningan dan penuh penyerahan diri kepadanya, terpujilah Kristus.
buang. Bapa di tangan penangku, Bapa di tangan buangku. Kedeleki arang itu penaanku, tirolindo kaboroni, umbakarina minai opuang, umba minai buangku, umba minai opuang. Mapa di tangan penangku, Mapa di tangan buangku, Mapa di tangan penangku, Mapa di tangan buangku. Saudara-saudara, di bawah kaki salib Yesus, kini kita sedang berlindung. Air hayat atau hidup yang dikorbankan Yesus di atas bukit Golgota adalah merupakan pancaran kasih sayang Kristus yang agung untuk kita, untuk saya dan untuk saudara-saudara, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Salibnya yang kita muliakan itu adalah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tempat perhentian, yaitu surga yang Ia telah sediakan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Bagi saya dan bagi saudara-saudara juga, bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu
kenang selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kan tiada berhentinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pastilah kita semua mengerti bahwa tidak ada kepedihan dan penderitaan yang lebih dalam daripada ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian. Rasa sakit itu merobek hati dan jiwa Maria, Ibu Yesus, dan murid-muridnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, kalau saja sobekannya mengalirkan darah, maka darah itu akan terus membanjir sampai tubuh ini kering dan habis. Bayangkan kondisi Ibu Maria dan para murid yang menghadapi situasi seperti itu. Bukan hanya kesedihan karena kematian sang guru yang mereka alami, tetapi rasa kecewa, takut, dan rasa tidak berdaya pun membungkus keadaan mereka. Lalu dari manakah mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan? Ketika orang yang mereka kasihi dan cintai telah hilang dari pandangan mereka. Maria dan murid-murid dengan iman tentu mendapatkan kekuatan dan penghibur dari Tuhan saja. Masa-masa di mana mereka berkabung karena orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, yang mereka agungkan, yang adalah guru dan Tuhan mereka, telah seketika lenyap dari pandangan mereka. Tapi dengan mata iman, mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Bahwa dalam keadaan apapun juga,
Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, memberi penguatan dan penghiburan kepada mereka. Terpujilah Kristus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara, kita ini adalah manusia fana. Ayub berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Di sini Ayub memberi peringatan penting kepada kita semua bahwa umur manusia itu singkat adanya dan penuh dengan pergumulan. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya lepas dari pergumulan. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini selamanya. Artinya, betapa singkatnya hidup manusia. Saudara-saudara, jika saat ini kita yang dipanggil Tuhan, pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat di dunia ini di bawah kolong langit ini? Sudahkah kita mempertanggungjawabkan penggunaan waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita? Ayub berkata,
Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka kata Ayub, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggilku. Saudara-saudara, di sini Ayub mengingatkan kita akan pentingnya untuk terus menaruh harap dengan sabar dan terus percaya serta patuh kepada Tuhan hingga giliran kita tiba. Hingga Tuhan memanggil kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua? Mari kita gumuli keberadaan kita selama di bumi ini. Melalui penghayatan di Sabtu Sunyi saat ini. Kita semua yang ada di sini, sebagai konsekuensi dari dosa, semua akan pergi dan akan mengalami maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam putranya Yesus Kristus yang sedang kita rayakan dalam 3 hari suci, Sabat, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi ini. Tentu akan membawa kita untuk terus dan terus bergumul. Tetapi juga bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih sedang berada dalam perkabungan memperingati kematiannya, tetapi sebuah kepastian telah dinyatakan kepada kita bahwa setelah 3 hari di perut bumi, di alam maut, ia kemudian akan bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut, kuasa kegelapan, dan ia bangkit pada hari Paskah, hari di mana ia memenangkan pergulatan dengan kuasa maut. Ia keluar sebagai pemenang. Maut dan kubur tidak mampu menahan dia. Dan karena itu,
walaupun kita bersedih, tetapi di balik kesedihan kita ada sukacita. Karena kita percaya dan beriman kepada satu pribadi yang telah mati, tetapi yang telah bangkit kembali, mengalahkan kuasa maut. Itulah wujud cinta kasih Allah kepada manusia, kepada kita, kepada saudara-saudara, dan kepada saya juga. Dan karena itu, patutlah kita bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayo PKB. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mazmur 52 ayat 11, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sekalipun
Ratu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul tak jatuh segera. Kendati demikian, bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu mengungkapkan keberadaan kami, bahwa kami sering tidak berdaya menghadapi gejolak kehidupan yang menistakan iman kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri menjadi objek olok-olok hingga akhir hayatnya dan memunculkan kekhawatiran berlebihan dari para pembencinya. Ya Tuhan, berilah kami pengharapan seperti kekasih-kekasih-Mu yang setia pada Yesus hingga setia menunggu janji kebenaran, nubuat tentang kebangkitan, pemulihan pengharapan akan menjadikan kami kembali memiliki daya kekuatan karena iman kami kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan Roh-Mu Engkau selalu membimbing, menuntun, menghibur dan menguatkan kami. Tatkala kami berada dalam kondisi dan situasi yang menekan. Di malam Sabtu sunyi ini, kami sebagai umat-Mu datang dalam keteduhan hati, membawa pengharapan kami kepadamu, bahwa di dalam kematian dan penderitaan-Mu, di sana Engkau akan menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, terus kuatkan kami, terus bimbing kami dan teguhkan iman kami untuk tidak meninggalkan Engkau dalam situasi dan keadaan apapun kami. Yakinkan kami
bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Yakinkan kami bahwa Engkau memberi tubuhmu dicabik-cabik dan darahmu mengalir karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Oh, karena itu ya Tuhan, biarlah dengan bimbingan dan tuntunan Roh-Mu, kami terus akan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan sebagai umat yang berpengharapan bahwa di balik kematian Kristus ada kebangkitan, ada hidup, dan hidup itulah yang akan menjadi pengharapan kami untuk sampai ke tempat yang Engkau siapkan bagi kami, di mana di sana kami akan hidup selama-lamanya dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan, menikmati berkat karunia Tuhan. Tuhan, biarlah di malam Sabtu sunyi ini kami terus merenungi kehidupan dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Agar waktu, kesempatan yang Tuhan masih izinkan kepada kami betul-betul akan memanfaatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus mengabdikan diri dan hidup kami untuk melayani Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati kami semua umat-Mu yang ada di sini. Dan dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami terus bermohon kepada Tuhan. Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang ada di depan kami. Mampukan kami untuk tetap eksis, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam keadaan dan dalam situasi apapun kami. Kristus tetap menjadi Tuhan bagi hidup kami. Berkati kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu di Jemaat Keramat di sini. Dalam situasi dan keadaan apapun kami, di dalam suka maupun di dalam duka, kami percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, membimbing kami, menguatkan kami, memberikan solusi jalan keluar terhadap berbagai pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Mampukan kami untuk membiaskan keselamatan itu kepada siapapun, pada orang-orang yang dekat kepada kami, dan juga kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Agar setiap orang akan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua keperluan dan kebutuhan kami ya Tuhan, kami berdoa Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan buat kami, sejahterakan hidup kami, hindarkan dan jauhkan kami dari segala macam pencobaan, dari segala macam godaan dan mara bahaya. Bimbing dan tuntun kami dalam menjalani dan mengarungi hidup yang Tuhan masih karuniakan.
dalam keadaan baik dan selamat. Berkati kami semua, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Mampukan kami untuk selalu berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Dan kami bersyukur malam ini Tuhan telah memungkinkan kami untuk datang merenungi perbuatan akbar yang Tuhan telah buat, telah lakukan bagi kami umat-Mu. Kami telah mewujudkannya melalui persembahan kasih, lewat pundi-pundi yang telah kami berikan. Tuhan terima, Tuhan berkati, agar persembahan umat-Mu ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, berkati pekerjaan dan usaha-usaha jemaat-Mu. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk tahu mensyukuri semua berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini, khususnya dalam peristirahatan kami. Dan berkenan Tuhan membangunkan kami besok subuh dengan tubuh yang sehat untuk menyambut kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu yang kami akan rayakan bersama melalui ibadah padang di bumi perkemahan Cibubur, Bogor. Tuhan, siapkan hati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, agar perayaan hari kemenangan-Mu melalui Paskah kami semua akan bergegas-gegas sama seperti orang-orang yang mengasihi dan mencintai-Mu, para perempuan Yerusalem. Ini kami ya Tuhan, yang datang membawa pujian, ungkapan syukur kami, dan sejumlah permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, teguhlah kamu di dalam iman, karena kamu telah melihatnya. Tuhan, tolonglah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah Sabtu Sunyi.
Selamat mengucapkan ibadah Paskah.